Hai Bunda, kehamilan adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari nikmati masa-masa kehamilan ini dengan sukacita. Bunda, pasca melahirkan ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat yang hingga saat ini masih dipercaya sebagian kalangan. Padahal ada beberapa mitos yang jika diterapkan justru merugikan baik bagi kenyamanan maupun kesehatan Bunda. Berikut 7 mitos pasca melahirkan yang berkembang di masyarakat. Namun sebelumnya mohon subscribe dan like video ini ya Bunda, agar channel ini terus berkembang. 1. ASI yang pertama kali keluar adalah ASI basi, sehingga harus dibuang. Bunda, hal ini jelas mitos ya, dan hal yang sangat keliru. Cairan pertama yang keluar dari payudara ibu adalah cairan kolostrum. Warna dan tekstur kolostrum sedikit berbeda dari ASI. Kolostrum berwarna kuning keemasan dan teksturnya lebih kental. Kolostrum ini memiliki banyak peran penting bagi kesehatan bayi. Salah satunya untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi. Di dalam kolostrum terkandung sel darah putih dan zat pembentuk kekebalan tubuh. Kedua kandungan ini berperan penting dalam membantu tubuh bayi melawan bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Tidak hanya itu, kolostrum juga mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin A, B, dan K, serta kalium, zinc, dan kalsium yang dibutuhkan oleh bayi untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Jadi, ASI pertama atau kolostrum jangan dibuang ya Bun. Justru itulah makanan pertama dan terbaik bagi bayi. 2. Ibu dilarang tidur pagi karena takut sel darah putih naik. Larangan tersebut tidaklah tepat ya Bun, sebab peningkatan sel darah putih menandakan bahwa sedang terjadi infeksi kuman di dalam tubuh. Ibu pasca melahirkan dapat mengalami infeksi disebut dengan infeksi puerpural akibat beberapa komplikasi, sehingga ditemukan peningkatan sel darah putih. Namun hal tersebut tidaklah dipengaruhi oleh waktu tidur Bunda. Sel darah putih meningkat sebagai respons pertahanan tubuh terhadap infeksi mikroorganisme patogen di dalam tubuh. Jadi, Bunda yang baru melahirkan tidak dilarang untuk tidur di pagi hari, mengingat masa-masa setelah melahirkan adalah periode yang cukup melelahkan. Bunda juga perlu mendapatkan istirahat sejenak agar selalu merasa nyaman, dapat menghasilkan banyak ASI, dan cukup bugar untuk merawat bayinya. Dilarang menyusui dengan posisi berbaring, khawatir bayi tak bisa bernapas. Bunda, hal ini tidak benar juga ya. Duduk dan menyusui dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan pada punggung, leher, dan lengan, sehingga berbaring bisa menjadi pilihan yang tepat. Asalkan posisi pelekatan menyusui bayi sudah benar dan kita dalam kondisi tidak tidur. Bunda yang berbagi ranjang dengan bayi sebenarnya memiliki insting untuk berbaring dalam posisi meringkuk sebagai cara melindungi anaknya. Posisi ini juga secara alami membuat Bunda hampir tidak mungkin untuk menindih bayi atau membuat bayi tercekik bantal. Posisi berbaring meringkuk justru menjadi cara alami Bunda melindungi bayinya selama tidur di atas ranjang yang sama. Bunda dapat membentuk posisi seperti meringkuk dengan lutut terangkat dan lengan melipat di bawah kepala atau bantal atau melingkar di sekitar bayi Bunda. Posisi ini menjadi ruang pelindung yang mencegah Bunda atau orang lain berguling ke arah bayi, termasuk selimut atau bantal yang akan menutupi. 4. Tidak boleh mandi atau keramas dalam jangka waktu tertentu. Mitosnya, bersentuhan dengan air dapat menyebabkan masuk angin, sakit kepala, dan nyeri sendi di kemudian hari. Akhirnya, seringkali Bunda yang baru melahirkan dilarang mandi atau keramas dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja mitos ini sangat keliru ya Bun, bahkan cenderung merugikan. Karena mandi dan keramas diperlukan untuk membuat tubuh nyaman dan bersih. Selain itu, mandi dan keramas bertujuan mencegah infeksi kulit dan infeksi pada jahitan operasi atau jalan lahir. 5. Harus pakai
stagen atau korset agar bentuk perut kembali seperti semula. Di Indonesia, pemakaian stagen atau korset cukup populer. Bahkan seringkali diminta mengikat atau menekan perut dengan stagen sekencang-kencangnya. Padahal sebenarnya tidak ditemukan bukti ilmiah bahwa penggunaan stagen atau korset akan mengembalikan bentuk perut seperti sebelum hamil. Sebaliknya, penggunaan stagen atau korset yang tidak tepat dapat membuat bunda merasa tidak nyaman. Selain itu, beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu nyeri, gatal, dan ruam kemerahan pada kulit, rahim, tertekan sehingga muncul pendarahan berlebihan, serta komplikasi pada bunda yang menjalani operasi sesar. Jadi, kalaupun bunda mau pakai korset atau stagen, tidak perlu terlalu kencang ya bun. Pakai dengan tekanan yang membuat bunda tetap nyaman. 6. Hanya boleh makan telur rebus dan sayur bening. Bunda, proses persalinan tentunya menghabiskan banyak tenaga. Tak heran jika setelah melahirkan bunda membutuhkan asupan makanan yang bergizi tinggi untuk menggantikan kalori yang terbakar. Belum lagi, kehidupan sebagai ibu di bulan-bulan pertama setelah kelahiran mengharuskan bunda untuk tetap bertenaga sepanjang hari. Pembatasan asupan makanan ini dianggap dapat menghindari jahitan lama sembuh, gatal, dan keluarnya darah yang amis pasca persalinan. Namun, sejatinya mengkonsumsi aneka makanan berprotein seperti ikan, telur, dan daging sangat baik untuk pemulihan setelah melahirkan. Makanan juga mesti bervariatif dan menggugah selera agar nafsu makan bunda tetap terjaga meski dengan tubuh yang kelelahan. Meskipun memang ada beberapa makanan yang harus dihindari oleh ibu menyusui, yaitu makanan dan minuman yang berkafein, makanan yang terlalu pedas maupun terlalu asam karena dapat mempengaruhi kualitas ASI. 7. Tidak boleh minum es. Bunda pasti sering mendengar larangan minum es pasca melahirkan atau saat menyusui karena dianggap menyebabkan perut kembung pada bayi. Hal ini juga mitos ya bun. Faktanya adalah bunda boleh saja minum air es, namun sebaiknya es yang dibuat menggunakan air mineral atau air matang ya, agar lebih higienis. Hal itu karena minum es tidak berdampak pada bayinya tetapi berdampak pada bunda, misalnya lebih mudah flu, radang tenggorokan, dan lain-lain. Sama seperti efek minum es pada orang lain. Mengenai perut kembung pada bayi dapat disebabkan karena bunda mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gas seperti kol, kubis, brokoli, dan lain-lain. Atau bayi mulai mengkonsumsi berbagai jenis makanan pendamping ASI, minuman selain ASI sebelum berusia 6 bulan, atau penggunaan dot bayi yang tidak sesuai. Demikian video kali ini ya bunda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bunda.